Ibu-ibu siap. Ibu-ibu oh ayah bapak alhamdulillah. Aaknya Ismail panggilnya. Oh alhamdulillah. Kumargi waktos atos lakum di tahun 8 orang kawitan aja punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat pemateri kita Bapak Khodat dari Medina Gempita. Yang kami hormati ibu-ibu beserta bapak yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan parenting. Puji syukur kehadiran Allah senantiasa kita panjatkan. Dengan karunia-Nya, dengan salah satu karunia-Nya, pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Semangat menuntut ilmu ya Bu ya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, hingga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Ibu-ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu beserta bapak pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah ya Bu, menambah wawasan kita, karena kita mengharapkan memiliki anak yang soleh, cerdas, sehat. Nah untuk itu pada kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak, nanti memperkenalkan ya siapa beliau yang akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana membimbing anak putra-putri kita semuanya supaya menuju yang lebih baik lagi ya. Mungkin itu acara akan saya serahkan kepada beliau pemateri kita kali ini. Bapak silakan. Oke, sudah siap Bunda semuanya ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Remaja itu dari tiktokan ya, di kapanpun. Biasa Bunda ritual kalau ketemu sama saya, ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya itu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi ya. Iya. Nah, sama gerakannya Bunda ya. Siap. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Merdu sekali. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian bahwasannya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi, maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kosong itu kan? Oke, makanya dengan demikian Bunda, pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga, tidak boleh Bunda ya. Karena masalah ibu-ibu pagi-pagi itu adalah berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah kiamat Bun pagi-pagi itu ya. Ditambah suaminya dikasih sebelin ya. Ditambah ini kayaknya ayam pagi beser kulkas baru. Eta teh sok hareuda. Maka dengan demikian Bunda, saya punya terapi emosi bagi Bunda yang suka emosional ada.
sederhana, Bunda tidak perlu datang ke psikologi, tidak perlu datang ke rumah sakit, gratis, cukup duduk cantik saja di rumah Bunda. Karena menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman kalau tepuk tangan sorangan di jalan, di sini sebut kebon. Dan tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20% Bunda. Maka bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Ya. Boleh kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak? Siap ya? 1, 2, 3, boleh tepuk tangan yang meriah. Tepuk semangat boleh. Tepuk semangat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Kita ulang Bu. Tepuk semangat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Tangan Bu. Nah makanya Bunda, lamun Bunda yang hoyong leungit kokoloteunana, tahu kokoloteun? Itu terkedah di sablon pipina ya Bunda. Naon anu beureum dina pipi teh? Ampus ya. Sehingga ada sablon tapi udah terang sablon ya. Nah, kenapa? Karena dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu ternyata bisa membuat kita awet muda. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi, karena hari ini insya Allah saya akan bahas terkait dengan energi. Itulah ya, tapi karena dengan hidup kenapa ya? Bentar ya. Halo. Ya, jadi Bunda hari ini kita akan bahas terkait dengan energi. Apa itu energi Bunda? Kan energi itu banyak ya, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum saya mulai ke materi, mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Kodar Bunda ya, dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan, sebentar lagi ulang tahun di atas tumpeng nabung. Ya, kemudian kantor kami itu ada di Brigit Cimahi, dan kemudian alhamdulillah saya leader psikologi Madinah Gempita untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mau saya hipnotis di sini? Halo, ada yang saya hipnotis enggak? Siap kabongkar suaminya dua gitu. Bukan Bunda ya, karena di hipnoterapi itu kan ada hipnosmoking. Jadi bagi Bunda yang punya suami sok ngarokok, itu bisa diberhentikan ke hipnosmoking pun. Karena suami teh rata-rata hari ngarokok bela nganyuk ngahutan, hari beas teu kabeuli. Dan kemudian juga ada hipnos slimming Bunda ya, bagi Bunda yang ingin langsing, ada yang mau? Dengan hipnos slimming Bunda tidak perlu diet, tidak perlu olahraga, bisa makan bakso 5 mangkok sehari tapi bisa langsing, ada yang mau? Silahkan datang ke kantor 500.000 sekali pertemuan. Yang membuat langsingnya bukan hipnos slimmingnya Bunda, tapi 500.000 ya. Pokoknya mah balik bisa balik lah ya. Dan kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi body language Bunda ya. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi rawui. Ya rawui loh baru daging. Tapi insya Allah hari ini kita gak akan buka aib, karena yang akan kita bahas yaitu adalah terkait dengan energi ya. Bagi yang mau dibukain aibnya silahkan di belakang aja, bahaya. Di situ terjadi huru-hara. Nah Bunda ya, apa itu energi Bunda? Inner itu kan banyak, ada inner beauty, ada inner handsome, termasuk juga ada energi. Kalau inner beauty itu biasa dikenal dengan cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik, tuh kudu bukna di bereman, halisna di hidangan, pipina di blowonan. Blowonan. Nah kenapa seperti itu? Karena menurut teori kuantum, Bunda tahu teori kuantum? Kalau tahu teori kuantum Bunda, kompor gas.
Nah, teori kuantum itu bunda teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini, emosi sama perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya kalau bunda duduk sama orang anu sok ngomong batur, kira-kira panas atau adem bunda? Panas adem? Nah, kening betang 2 jam beres-beres. Ketika di tayangan kesalakina kamana pamajikan urang hari pek-peker ngogosip ya di belakang. Ya, tapi kalau bunda duduk sama orang yang baik hati suka nolong orang, kira-kira panas atau adem bunda? Adem. Kenapa? Karena emosi itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Dan menurut teori kuantum, emosi itu bunda akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi kita, dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau bundanya baik hati, suka nolong orang, gampang tersenyum, sok ngajukeun uang baik karang mayar oke. Ayo gitu teh. Sok kadia teh nabi priyogi. Maka di sininya akan kelihatan cantik bunda. Tapi sebaliknya kalau bundanya sok ngomongkeun batur, nganyuk tarang mayar, kemudian darmaji, dahar 5 ngaku hiji ya. Maka di sininya itu matanya bolotot, bibirnya berdarah, mulutnya bolong kayak sidar bolong. Nah, kan sok ngomongkeun batur bunda. Ya, maka dari demikian bunda, karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Dan kemudian bunda, kemarin saya pernah melihat tayangan hitam putih yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya itu hampir 400 tahun bun. Nah kemudian punya 8 anak, anak paling bungsunya itu udah hampir 100 tahun. Kemudian ditanya sama Deddy Corbuzier, "Nek, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, "Bunda, saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan bunda di jam genep ke jam 8 sabar kali nyarekan bunda kali pun. Ya, makanya wajar bunda cepat tinggalin lagi saya panjang umur. Karena tadi sok amak-amakan moe. Makanya kenapa dulu Rasulullah bunda pernah berjalan-jalan di kota Mekah, kemudian menemukan seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anak bayi. Anak bayinya nangis luar biasa, dan kemudian si ibu dinanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap anakku?" Rasulullah menjawab 3 kali bunda, "La tagdob, la tagdob, la tagdob." Apa artinya bunda? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan kemudian keluarlah hadis, "La tagdob wa lakal jannah," jangan marah maka surga lah jaminannya. Masih ada yang mau marah-marah? Masih. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, ada juga inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah bunda ya. Jadi lamun bunda selfie caption nanti wajah Korea hati Mekah, insya Allah anu ningal teh oke. Berarti soalnya caption bunda ya. Dan kemudian juga ada inner cheat. Nah kalau inner cheat itu biasa dikenal bunda di psikologi itu dengan istilah luka batin. Ya, kenapa seperti itu? Karena banyak hari ini bunda anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin yang pada akhirnya mungkin bunda sering melihat anak di bawah 7 tahun dia baiknya luar biasa, ke masjidnya rajin, sholatnya rajin, di papakan antara kawan, tapi kunaon pas SMP dia ngalah bolos sekolah, ngerokok, mabuk, narkoba, bahkan ada yang hamil di luar nikah, juga ada yang jamur pun. Kira-kira jamur teh apa? Jamur, halo, kada surat atau yang suka disol? Jamur teh bunda jaga di bawah umur ya, tarik-tarik deh mikir teh. Ya. Dan kenapa banyak anak-anak seperti itu? Padahal ketika kecil dia baiknya luar biasa, pernah melawan ke orang tuanya, tapi kunaon pas SMP dia malah rokok dan yang lainnya. Karena jawabannya satu bunda, anak ini mengalami luka batin. Jadi inner cheat itu nggak bisa dikatakan misalkan anak 7 tahun ngelamun, dia kemudian marah-marah, emosi dan yang lainnya, nggak kayak gitu pun. Justru ketika kecilnya baik, tapi ketika sudah SMP SMA dia keluar kelihatan gitu ya bahwa dia geng motor dan yang lain-lainnya. Jelas ya? Dan apa penyebab luka batin? Yang paling pertama bunda, penyebab anak luka batin itu adalah korban kekerasan. Karena hari ini banyak sekali orang tua yang ingin anaknya taat dengan cara sekali hauk 2 gaplok diucapkan. Kayak begitu, sadisnya. Nah kenapa? Karena banyak hari ini bunda saya memperhatikan anak-anak itu yang taatnya itu bunda karena takut, bukan taat karena cinta. Pada akhirnya wajar kalau anak bunda hari ini lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri, betul nggak? Namun bapaknya balik gawe, lalu paling pertama ditanyakan,
Halo. Nah, orang paling pertama ditanyakan ketika bapaknya pulang kerja, HP terbaik bapak nama terbalik diri, yang penting HP-nya balik diri gitu kan. Makanya wajar hari ini bunda, kalau bunda masih anak-anak itu taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena hari ini anak-anak itu lebih banyak mencintai HP bapak dan mamanya, karena itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua. Karena kemarin bunda di Tasik itu ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek, dia meninggal tanpa pengetahuan siapapun bunda, padahal punya 8 anak, anaknya balalenghar, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak bunda, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya kelaparan, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kesepian, bahkan orang tuanya meninggal pun tidak ada anak yang tahu satupun, padahal punya 8 anak. Ya, raya-raya lagi semuanya. Dan kenapa itu terjadi bunda? Karena ketika kecil anak ini lebih mencintai HP bapak dan mamanya. Ketika sudah dewasa, anak ini lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Jelas ya? Makanya wajar hari ini bunda banyak yang nanya ke saya, Pak Bunda, sih anak saya itu susah sholat, susah makan, susah mandi, lalu dipatahkan ngelawan. Jawabannya satu bunda, karena anak bunda taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis satu ke status ya, tag Pak Kodar gitu ya. Karena bunda, kalau anak bunda taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu bunda, Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail, kemudian dijawab sama Nabi Ismail, ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Tuh, kalau anak sudah taat karena cinta bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, leher pun akan dia kasih ke orang tuanya bunda. Kenapa? Karena tadi taatnya itu karena cinta, bukan taat karena takut. Lalu bagaimana dong Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Sederhana bunda ya, tekudu dibere jajan wae, tekudu dibere HP wae, tekudu dibere mainan wae. Kenapa? Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger. Apa itu skin hanger bunda? Kan bunda mah terangnya skincare ya. Jadi skin teh glowing, hanger teh gantungan baju. Nah, pangulitnya di pasar loh bunda. Bukan ya bunda, skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya, kemarin itu bunda saya kedatangan klien, dia kelas 1 SMP ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena dia terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP bunda. Kemudian ketika sudah ditangkap, diceklah air pipisnya, ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali bunda. Kemudian dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa anak ini ngedari narkoba bunda? Buat apa anak ini ngedari narkoba? Buat dikonsumsi? Enggak, buat uang juga ayahnya kaya raya. Buat apa anak ini ngedari narkoba bunda? Cari perhatian atau cari pahala? Nah, karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedari narkoba. Kemudian yang selanjutnya kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata bunda yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah seorang om-om dari orang Australia. Menurut keterangan orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan supaya tahu bagaimana cara merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatinnya dari narkoba pun. Ya, sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting. Halo. Aduh, apa ada namanya dia domain yang sekolah gitu kan. Nah, kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara, bunda nggak tahu bagaimana cara merangkul anak kita yang tadinya wajar kalau anaknya baik ketika kecil, pas dewasa jadi mabuk dan narkoba dan yang lainnya sangat wajar sekali bunda, karena kita tidak tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang baik dan benar. Sedangkan orang Australia pengennya dari narkoba aja bunda sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut. Saking pentingnya ilmu bagaimana cara merangkul anak bunda. Dan kemudian hasil dia parenting si orang Australia ini bunda sangat ajaib, luar biasa bunda ya, keheula sing sireun. Ya.
Kemudian yang selanjutnya, apa yang dia lakukan si orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall pun sangat luar biasa. Yang paling pertama dilakukan sama orang Australia ini adalah menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Yang kedua, si orang Australia ini nanya sama si anak ini, sayang, kamu bahagia gak hari ini? Lalu apa yang terjadi bunda? Setelah itu si anak ini nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya, dan dia mengungkapkan perasaannya bahwa hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia ini cuma nanya, sayang, kamu bahagia gak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini mengungkapin perasaannya. Tapi kenapa si anak ini melakukan itu semua bunda? Dan apa yang terjadi sama anak kita bunda ketika anak bunda hari ini pulang sekolah? Apa yang paling pertama ditanyakan? Halo, kalau bunda, anak bunda balik sekolah, lalu paling pertama ditanyakan ke orang tua anak? Pemulangan mana pemulangan? PR Malaysia gerak-gerak karena balik bunda ya. Di Cimahi mah paling mana lagi bunda yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah itu naon ci? Tupperware mama mana? Aduh. Jadi ibu-ibu sekarang itu lebih takut kehilangan sendok Tupperware-nya dibanding anaknya bun. Ya majar ke tepa dan Tupperware mama cicilan dacang beres anaknya bisa nyeri. Innalillahi. Wajar ya kalau anak-anak muda hari ini taatnya karena takut, karena bundanya juga masih cintanya Tupperware bukan anaknya ya. Jelas ya? Karena sok bayangkan bunda hari ini kabayang lamun suami bunda ngojek papanasan kehujanan di luar sana sampai masuk angin kepalanya pusing, ditambah dia menahan lapar dengan harapan bisa membawa uang dan makanan ke rumah supaya istri dan anaknya bahagia. Tapi apa yang paling pertama ditanyakan ketika suami pulang kerja bunda? Halo, namun bapakna balik gawe, namun paling pertama ditanyakan mana benar-benar tukang panci lagi 3 bulan gitu. Jadi wajar tuh bunda lamun suami bunda layak kawin deui wajar teh? Wajar teh Pak? Wajar gitu. Ya kenapa? Karena mungkin bunda di jalan dia tedek tabrakan, bunda mungkin di jalan dia teh pulang dicarekan ke batur, tapi pulang-pulang bukan ditanya sayang kamu bahagia kan hari ini? Nah, seri rada getek. Tuh geteknya udah tanah kayak gitu warnanya ya. Makanya semoga biasain hal pertama yang harus kita tanyakan ke suami kita ketika suami pulang kerja, kemudian anak pulang sekolah itu adalah jangan nanyain yang lain-lain dulu, tapi tanyain sayang kamu bahagia hari ini? Makanan yang ada pemulangan bun, ya, yang nanyakan PR dan yang lainnya. Jadi wajar kalau anak bunda berpersepsi bahwa belajar itu kayak penyiksaan dan menyeramkan. Ya itu anak balik sekolah tadi belajar di sekolah langsung ditanyakan PR. Dek ribu kumaha anak bunda ya. Jelas kan yang hal pertama yang harus ditanyakan ketika anak pulang sekolah dan suami pulang kerja itu adalah sayang kamu bahagia gak hari ini itu. Kemudian yang kedua bunda, temukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini itu bukan teknik hipnotis pun. Saya sering mempelajari teknik hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Makanya kalau bunda pengen bunda nyuruh sholat anaknya supaya cepat nurut, sentuh dulu bagian pundaknya. Karena kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Jadi ditahkan kembali ke jauh, kanti jauh. Terus ya, hari bunda mari anak namun bogor-bogor hari mana? Ya, gitu ya susah ada ya pusing. Ya makanya bunda, pertama yang kita lakukan ketika kita mau nyuruh anak itu sentuh dulu bagian pundaknya. Yang kedua kalau misalkan bunda, lama bunda hayang kulkas anyar, kasalah kita maju dulu 3 minggu, sentuh dulu bagian pundaknya. Insya Allah mau dipabarikan. Karena yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Maka dengan demikian bunda, teknik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Itu adalah titik skin hanger buat anak laki-laki. Karena jadi pertanyaan door prize ya, kita bala-bala gitu. Kemudian yang kedua, untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah, itu adalah titik-titik yang harus disentuh bunda oleh orang tuanya, terutama oleh bapaknya. Kenapa? Karena anak yang kekurangan skin hanger oleh orang tuanya ketika
kecil, maka ketika sudah dewasa dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya kunaon ayeuna bunda boga tatangga anu julidna luar biasa, urang kalewat oge salah, urang nolong oge salah. Terus kemudian urang kalewat tepunten oge salah, buatin jadi untung urang teh kan. Ya, tapi kenapa ada orang juli di lingkungan teh sok jadi virus ya, orang lain mah rame-rame ngabawa perang selfie, tapi mana nama kasurupan sorangan. Aya begitu kan? Sok aya bunda, dan kenapa ada orang negatif thinking seperti itu? Karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hunger ya. Dan skin hunger yang paling bagus itu bunda bukan dilakukan oleh ibunya tapi oleh bapaknya. Kenapa? Karena yang wajib ngasuh anak itu bukan ibunya tapi bapaknya. Aduh. Nah, tepuk tangan dulu dong buat papa di belakang. Oh, gila lagi. Ini ayam dulu. Kayak ayam di YouTube, Abi tenang. Ketika Abi kan lima. Jelas ya. Jadi ingat bunda, skin hunger yang paling bagus dilakukan itu bukan oleh ibunya tapi oleh bapaknya, karena yang wajib ngasuh anak itu bukan ibunya tapi bapaknya. Kenapa seperti itu bunda? Karena menurut penelitian anak di bawah 7 tahun itu hampir 95% dia menggunakan emosi. Makanya wajar kalau anak-anak lamun hayang jajan, hayang pok torolong, rewel, manja, nangis. Ya kenapa seperti itu? Karena memang anak di bawah 7 tahun 95% pakai emosi. Dan apa yang terjadi bunda? Anak yang pakai emosi ini diasuh sama ibu-ibu yang fitrahnya itu bunda 80% pakai emosi juga. Kabayang tuh sedih ketemu sana kahuruan pun. Makanya bunuh ibu-ibu mah kemudian anak disuruh lebih ke sore teh ayo pas ya. Masalah mandi, masalah makan, masalah jajan, masalah pakai baju, cek anak teh bundaya curhat ke abi aing teh kudu kumaha gitu ya. Perasaan geus bener gitu. Tapi cek mama masalah. Kenapa? Karena tadi anak di bawah 7 tahun itu 90% pakai emosi, ditambah diasuh sama ibu-ibu yang 80% pakai emosi juga. Karena sok bayangkan kalau bunda hari ini jalan-jalan sama anaknya ke pasar tumpah, kemudian di pasar tumpah tiba-tiba lihat mobil-mobilan gede, leweh kan ya, ukuran telan, karena leweh dipanggulin ke bebelaan atau beli cilok ya. Kemudian pas di rumah bunda ban mobilan tadi potongkan, kira-kira dek kumaha. Siang menjadi malu-malu kayak jalan beli sebelah gitu kan, namun ibu-ibu. Tapi namun ke bapaknya diambil lem lagi, jalan lagi. Karena laki-laki itu bunda fitrahnya 80% pakai logika. Fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Dan anak di bawah 7 tahun itu dia perlu peningkatan akal dan logikanya supaya tahu mana yang baik, mana buruk, dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh bapaknya. Jelas ya? Makanya tadi anak itu yang wajib masuk itu bukan ibunya tapi bapaknya. Kemudian kemana dong kalau suami saya pada bantoin jarang pulang, udah kumaha tuh, kumaha tahu gitu, saya bunda kawin deui, ya. Karena itu sudah neangan duit isi nutupan kan beresnya. Jelas ya bunda, karena saking pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak, terutama di bawah 7 tahun, karena itu untuk meningkatkan akal dan logikanya supaya anak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena rata-rata hari ini anak emosional, galak dan yang lainnya karena salah satunya kekurangan peran ayah dalam pengasuhan anak. Jelas sampai sini? Oke. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, bagi bunda hari ini punya anak emosional, tadi ketika jajan hayang kok torolong, rewel, manja, nangis, ditambah kemudian yang kedua anak bunda hiperaktif, kedai cicing, lompatan wae, jalannya tiba baranting ya. Namun di sekolah sok tetekas kabanturan anak atau potonjok ya, galak. Nah, penyebab anak hiperaktif sama emosional itu bukan karena turunan, bukan karena anaknya bedebong bunda, tapi penyebabnya cuma dua, karena gula sama tepung. Jadi anak yang emosional sama hiperaktif penyebabnya itu adalah susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Berudahan naon anak nabiat. Bunda, warna ketenangan manusia itu warna hijau. Jadi kalau anak bunda ayam jajan pokorolong bawa kangkung, insya Allah pingsan sampai sore.
lulus tunduk. Kenapa? Karena warna ketenangan manusia itu warna hijau. Karena Rasulullah pernah mengatakan, Bunda, kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi karakter makanan itu selain berpengaruh terhadap kesehatan, juga berpengaruh terhadap kepribadian, Bunda. Makanya kenapa singa galak itu gara-gara konsumsi apa, Bu? Daging. Jadi lamun anak muda lo baterai nggak dahar daging, sok jadi singa. Ya. Makanya kurangi daging-dagingan, kurangi tepung-tepungan, kurangi yang manis-manis, karena warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Mana gening kena cerah orang Sunda mah sok rada leuleus liat ya, saropan barai saratun, karena orang Sunda mah lamun doma beuki, orang Sunda ge beuki. Karena lalapan gitu ya. Jadi leuleus liat gitu ya. Paham sampai sini, Bunda? Ya, karena tadi Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kamu itu adalah apa yang kamu makan, jadi makanan itu berpengaruh terhadap kepribadian, Bunda ya. Bahkan salah satu terapi buat anak emosional itu, Bunda, selanjutnya selain dari warna hijau juga banyak yang sedekah, karena harta yang dihasilkan oleh Bunda sama suami itu ada 2,5%-nya bukan hak Bunda tapi hak fakir miskin sama yatim piatu, dan kalau itu dimakan oleh anak Bunda atau Bunda, mungkin itulah yang membuat anak Bunda hari ini karakternya jadi galak, jadi emosional, jadi hiperaktif. Kemudian Bunda punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, misalkan miom, kista, dan yang lainnya. Mungkin secara tidak sadar kita memakan hak orang lain yang 2,5% hak fakir miskin sama yatim piatu. Insya Allah Bunda dengan mahal, 100.000 itu cuma 2.500, 1 juta itu cuma 25.000. Insya Allah dikeluarkan kayak mual bangkrut, Bunda mual ya, jadi miskin mual, orang keluar tulis sakit itu mual. Insya Allah Bunda nambah kaya ya. Sok dia itu. Ya maksudnya sumpah gitu. Jelas ya sampai sini, Bunda ya? Jelas? Oke. Nah kemudian, Bunda, yang kedua penyebab anak luka batin selain dari korban kekerasan, yaitu adalah korban perceraian. Karena sudah jelas ketika Bunda sama suami bercerai, yang jadi korban siapa, Bunda? Anak. Makanya bagi Bunda yang mau nikah lagi, ada yang nikah lagi? Ya, tolong niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah, Bunda. Karena kalau nggak ibadah, insya Allah segala sesuatu itu pasti lelah. Ya, ningali kalau misalkan Bunda nikah sama suami gara-gara harta, geningan harta mah tidak abadi, Bunda ya. Si murah banget, geningan lainnya dimiskinkan, gitu kan. Kemudian kalau Bunda nikah gara-gara kegantengan, misalkan suami Bunda si Galiminho datang ke pelotun, mas terganteng deh, Bun. Ya, makanya niatkanlah segala sesuatu itu ibadah supaya akhirnya jadi Kemudian yang selanjutnya, Bunda, yang ketiga, kenapa banyak anak luka batin hari ini, yaitu adalah gara-gara korban bullying. Karena hari ini banyak sekali anak dibully sama teman, sama saudara, bahkan sama orang tua. Tapi ingat, Bunda, bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tuanya. Karena orang tua hari ini, Bunda, banyak sekali membanding-bandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si lurus, si keriting, si putih, si gengeng, dan yang lainnya ya. Walaupun menurut Bunda itu gurih, tapi ternyata menurut psikologis anak, Bunda itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya wajar hari ini banyak sekali perang saudara antara adik kakak gitu, ada riwayat, terpernah akur, terpernah si upin-ipin gitu ya. Ada nggak, Bunda, di sini punya dua anak kayak upin-ipin aja? Ada riwayat. Kenapa ada riwayat? Penyebabnya satu, Bunda, karena sering dibandingkan. Dan itulah penyebabnya hari ini banyak sekali perang saudara antara adik kakak sini dilaporkan, ada anak melaporkan orang tuanya. Bahkan di ujung Belum Bandung sana, Bunda, ada TK tawuran. SMA mah geus biasa pun tawuran ieu TK kabayang teh pantas siga kumaha. Ngageboy mah bawa batu pas kalungkeun siga dulu pek teh nepi kana yang suku. Lewe ka mana bari nonton gitu. Dan setelah saya cross check ke pihak sekolah, ngobrol sama pihak sekolah, ternyata memang anak-anak atau orang tua di sana cenderung geng-gengan dan membanding-bandingkan. Jelas ya, makanya hati-hati yang masih suka membandingkan anak, segera bertaubatlah, Bunda ya, istighfar 3 kali. Karena ternyata ketika kita membandingkan anak, itu bisa menanamkan kebencian di dalam hatinya. Karena kalau Bunda anaknya dihina, dipukul, dibully sama temennya, sama saudaranya, Bunda, saya itu ketika kecil korban bully dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Setiap hari saya menerangkan penderitaan bully. Kenapa? Karena gigi saya paling depan itu patah dulu ketika kecil pun. Bapak gak punya uang untuk nambal pada airnya, setiap hari saya harus menderita. Dan paling males saya kalau ketemu
setiap hari Bunda, dan puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki kanan saya rame-rame dijatuhin di pintu, ini 15 jahitan Bun. Pitaknya sampai ada sampai sekarang. Pada waktu itu saya hanya nangis ke mama, "Ma, saya udah nggak mau sekolah lagi, Ma, capek, Ma, dihina gue. Saya mah gak jadi apa-apa juga nggak apa-apa, yang penting saya bisa hidup sama mama." Mama gak pernah menghina saya. Ya, pada waktu itu apa yang dilakukan mama saya, dia hanya bisa nangis-nangisnya sambil peluk saya, karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, dipukul, bahkan sampai berdarah seperti itu Bunda. Dan lantas kalau itu terjadi sama anak Bunda, hari ini anak Bunda ditonyok ke babaturan anak dari kumaha Bun. Campur sih, diotrol ku aing digelut gitu. Ya, tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, dia tidak datang ke kepala sekolah, tidak datang ke guru, tidak datang ke orang tua, tidak datang ke teman-teman saya. Dia hanya mengucapkan satu kalimat yang berubah alur hidup saya pada waktu itu. Kendai dihinaan ku batur pada muabohab, di rumah baca batur dia cakap, "Mama, kamu meninggalkan salam dunia." Pada waktu itu saya hanya bisa nangis peluk mama, usap ke kepala saya, dan itulah yang membuat hari ini kalau mama masih hidup dia minta umroh, saya akan umroh kan walaupun nggak punya uang. Enggak sih ya? Kenapa? Karena kata dari sana saya tidak pernah bolos sekolah satu hari pun. Walaupun saya harus sakit ke sekolah, ke borongan, saya mendingan yang borongan daripada ke sekolah. Karena ada kata-kata yang sangat luar biasa yang diberikan mama saya walaupun simpel Bunda. Dan hikmahnya yang bisa saya pelajari Bunda ya dari apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, dia mengajarkan terhadap saya bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena ketika kecil dia menghadapi masalah seperti itu, di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada yang dihadapi ketika kecil Bunda. Dan itu loh yang saya rasakan hari ini Bunda. Saya ketika kecil dihina sampai geger otak, mungkin ya kalau anak sekarang 15 jahitan Bun, tiklatnya sampai ada sampai sekarang, tapi alhamdulillah saya masih bisa bicara di hadapan Bunda yang lancar gitu ya. Karena berkat siapa? Berkat orang tua saya. Maka dengan demikian Bunda, saya nitip Bunda jangan pernah ikut campur terhadap masalah anak Bunda, biarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri, supaya di masa yang akan datang ketika Bunda tidak ada, dia bisa menghadapi masalahnya sendiri. Karena kita nggak tahu umur sampai kapan Bun. Kita ketawa-ketawa di sini, Bunda di pintu meninggal, ada yang tahu nggak? Kumaha lamun ku sami Bunda kawin kemudian dileot kumaha terena. Nah, makanya Bunda tolong hal pertama yang kita ajarkan ke anak kita itu adalah mental. Biarkan dia menyelesaikan masalah sendiri Bunda. Karena ketika saya melakukan tes psikologi, rata-rata hari ini anak itu 95% tidak tahu tata krama. Kenapa seperti itu? Karena dikurung wae di imah pun cuma nusa kurung anak di rumah. Bunda sanes hewan peliharaan, mereka itu manusia yang dimana mereka harus belajar dari teman-temannya bagaimana cara menghadapi orang yang galak, bagaimana cara menghadapi orang yang baik, bagaimana cara menghadapi orang yang kasar, bagaimana cara menghadapi orang yang sopan. Kita itu tidak bisa memperlakukan semua orang sama Bun. Betul kan? Semua orang itu memiliki perilaku dan karakter masing-masing, dan kita tidak bisa memperlakukan orang sama. Dan anak itu harus mampu menghadapi semua orang dengan baik, ya tadi dengan cara diajarkan tata krama. Karena tata krama itu ada istilah di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Ya, anak itu di lapang harus dilari, di masjid harus diam, di sekolah harus belajar. Dan bagaimana mereka tahu itu semua? Ya tadi biarkan mereka belajar dari lingkungannya. Jelas ya di sini Bunda. Bagi Bunda yang masih suka dorong anak itu dosa. Jadi biarkan mereka belajar Bunda cara bagaimana menghadapi orang dalam teh kudu dikumahakeun. Kalau di sama orang yang kasar teh kudu kumaha. Nah, mereka akan belajar seperti itu Bunda. Tentunya dihina, dipukul sama temannya, dia supaya belajar kalau dipukul sama teman harus seperti apa. Kalau ditentang lawan. Atau pemain di kesehatan. Nah, nggak boleh diprovokasi seperti itu, biarkan dia mencari cara sendiri supaya bagaimana menghadapi orang seperti itu, sehingga di masa yang akan datang dia menjadi orang yang lebih bijaksana Bunda dalam menghadapi orang lain. Jelas sampai sini Bunda. Sigana tos katinggalan datang dulu Bunda ya, kita lanjut ya. Karena setelah ini Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu akan menumbuhkan gangguan kejiwaan pada orang tua. Maka kita akan bahas terkait dengan gangguan kejiwaan yang ada di orang tua Bunda. Tapi sebelum mulai ke materi, kayaknya kita harus games dulu karena materinya bahasanya araringis Bun. Ya, saya yakin Bundanya belum makan roti di rumahnya ya. Ya, makanya silakan kita games dulu, silakan berhadapan dua orang Bunda. Sambil duduk saja kan. Kayak bahadur kan saya. Sametan terus dibayar sametan. Silakan berhadapan dua orang Bunda. Dua orang sambil duduk saja.
Si bapak pukulan. Oke, sudah ya. Sudah berhadapan-hadapan Bunda? Yang tinggalin di paling tidak. Oke, Bunda, gamesnya itu ini biasa diambil dari anak-anak di negeri Cina yang biasa disebut dengan permainan Cing Ciripin. Nah, maka dari demikian Bunda silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya. Ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi upin. Sudah? Cung yang jadi ipin. Oke, silakan tempelkan tangannya kayak mau salaman dengan temennya, tapi tong bikin ke cukup kieu hunkul ya. Oke, sip dah. Bunda, baik kita akan bercerita Bun, kalau di tengah-tengah cerita ada kata upinnya, si upin harus lepas, si ipin kudu nangkep. Sebaliknya kalau ada kata ipinnya, si ipinnya harus lepas, si upinnya kudu nangkep. Jadi yang disebutin kudu lepas, yang gak disebutin kudu nangkep. Jelas ya? Dan nanti yang ketangkep Bunda ya itu harus maju ke depan dapat hukuman. Ya, jadi yang dapat hukuman itu yang pertama anu katangkep, anu kedua anu ngarenya dua nana, anu katilu anu pekelong-kelong. Oke? Nah, hukumannya nanti kita viralkan di YouTube. Oke, tolong didengarkan Bunda ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke Cikole. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Atul, ada Ehsan, ada Piji. Piji mante ya Bunda kemarinnya. Upin, Ipin, itu masih percobaan kalau enggak nih. Ingat upin yang Ipin unggul, Piji mante. Kau kakek cukup suaranya. Oke, siap ya, lanjut. Mereka sedang mengkonsumsi SABCD. Tiba-tiba datanglah Bang Saleh, Nenek, Susanti, dan Upin. Duduk di sini berhadapan ke kamera. Jadi banyak. Hukumannya sederhana Bunda ya, terkena loncat-loncat, terkena joget-joget, terkena beriringan alun-alun Lembang ya. Cukup muka jelek saja. Nanti silakan maju satu orang ke depan, keluarkan muka jeleknya, setelah itu duduk. Ya belum nggak boleh duduk ya. Siap, mau dari mana dulu? Dari kiri, dari kanan? Buka dulu, silakan maju ke depan.
terakhir ya. Hitungannya sampai 5. 3 ya, 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu yang meriah. Mbak Dede Muam. Satukan diri, angkat diri. Atau cangkel pipi. Nah, lamun hoyong tinggal anu manyuna, maka ditinggal di YouTube Abi di Kodar TV ya. Viral insyaallah. Oke, sudah ya Bunda. Lanjut ya. Oke, atas cangkel pipina atas. Lanjut ya. Gangguan kejiwaan pertama Bunda yang sering ada di ibu-ibu yaitu ada gangguan kejiwaan paranoid Bunda. Paranoid teh anu sok ngajenol dina punuk eta teh keloid ya. Sanes paranoid. Kalau paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan parnoan atau banyak ketakutan karena banyak hari ini ibu-ibu yang ketika anaknya main di luar sieun kuculik, sieun dipukul, sieun berantem, sieun nangis. Kemudian ada juga ibu-ibu yang ketika makan jengkol sieun asam urat, mak asin darah tinggi, kemudian tidur sieun teu beunta deui, aya salakina gawe sieun kawin deui. Atau mirip ya, karena banyak hari ini orang tua yang banyak ketakutan dan itu istilahnya paranoid Bunda. Kenapa terjadi itu? Karena banyak hari ini ketika kecilnya Bunda sering diasuh sama nenek atau kakeknya. Cuma dosa nitipkeun Bunda ka Nina. Lain salah Nina Bunda ya, anu salah teh anu nitipkeun anak karena anak itu titipan ti Allah kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu? Kenapa? Karena nenek-nenek dan kakek-kakek di atas 50 tahun fisik sama mental itu sudah berkurang, sudah waktunya istirahat, bukan dibebani ngasuh anak lagi. Jadi wajar mental yang sudah berkurang ini ngasuh anak, kayaknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus itu. Akhirnya anak yang diasuh sama neneknya itu biasanya ketika sudah besar, sudah jadi orang tua, dia akan mengidap gangguan paranoid atau banyak ketakutan. Yang kedua Bunda ada gangguan kejiwaan skizoid. Skizoid teh Bunda biasa dikenal cek orang Sunda mah beungeutna teu uyahan. Tahu? Jadi ada orang yang ketika dicarekan sama diajak seurit teh beungeutna teh sarua. Tahu? Cek orang Sunda mah naonnya watados ditujang wajah tanpa dosa. Nah, kenapa seperti ini? Karena biasanya orang skizoid itu ketika kecilnya sering korban kekerasan, ketika sudah dewasa dia tegar kalemen, akhirnya ketika sudah jadi orang tua dia mengidap gangguan skizoid. Jadi dia kesulitan mengekspresikan wajahnya. Kemudian yang ketiga Bunda ada gangguan kejiwaan skizotipal yang dimana Bunda sering nanya sama saya, Pak Kodar, kenapa anak saya indigo punya indera keenam bisa melihat makhluk halus? Terlepas dari benar atau tidak Bundanya punya indera keenam, bisa ngalungit, bisa ngarimkan ke perut orangnya. Akhirnya bisa nyantet dia. Nyantet mah bisa, nyantet mah lukanya. Yang ngirim paku ke perut orang Bunda. Jadi lamun Bunda bisa ngirim paku ke perut orang, segera buka JNE ya. Ngirim paket mending oke. Nah, kenapa terlepas dari benar atau tidak, ternyata itu Bunda itu adalah gangguan kejiwaan namanya skizotipal. Jelas ya? Dan kemudian yang keempat ada gangguan kejiwaan antisosial. Penderita cenderung hilang hati nurani dengan cara mengemis, sekali hal dua kapok, tilu cabuk, empat bacok ya. Kenapa hari ini banyak begal yang dia dengan tega ngebocokin golok ke punggung orang, busukin pisau ke perut orang dengan tanpa pernah berpikir bahwa orang ini lagi ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah Bunda. Kenapa itu terjadi? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Dan psikopat itu agak mirip, antisosial itu agak mirip Bunda dengan psikopat, cuman perbedaannya kalau psikopat mah raut mukanya itu manis pun, orangnya baik, suka nolong orang, gampang tersenyum, gampang akraban, sok ngajak ngaliwet, ya tapi di rumah dia koleksi kepala orang Bunda. Nah, jadi psikopat sama antisosial itu sama-sama sadis, cuman psikopat mah mukanya manis. Itu perbedaannya ya. Jadi hati-hati lamun Bunda bisa diajak ngaliwet ke liwetna kepala. Itu orang-orang psikopat. Kemudian yang selanjutnya ini nih ada gangguan kejiwaan di ibu-ibu, yaitu biasanya gangguan
gangguan kejiwaannya dinamakan dengan histrionik, di mana si penderita cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Jadi lamun nangeta teh anu boleh-bolehan teh diriguna bling-blingnya supaya beli cak kurinong, lamun ngedel teh emas supaya sakali sering-sering gitu ya. Dan ciri-ciri orang yang histrionik itu biasanya mudah suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Kenapa seperti itu Bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu yang 3 warna dikombinasi. Kerudungnya warna merah, bajunya warna putih, celananya warna pink. Terus kemudian yang kecerekannya ke pasar insyaallah. Kok gitu-gitu tuh oke Bunda ya. Karena warna pakaian itu ternyata Bunda menurut teori kuantum itu ada artinya. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu. Mana ungu suaranya? Ada yang pakai baju warna ungu? Oke. Ungu teh jomblo gunanya, terong-terongan bukan ya. Tapi ungu itu adalah warna religius. Itu sangat bagus ya. Kemudian di kening di sini ada warna biru dokter. Mana biru dokter suaranya? Biru dokter. Biru dokter itu Bunda warna ketelitian. Bunda biasanya karena saking telitinya orangnya itu suka hemat menuju pelit. Udah tahu sama kostumnya. Jadi lamun ngaliwat teh batur mah udunan 20.000 mana yang 5.000. Ari dahar panglogana dibungkus deh. Dan kemudian di tenggorokan Bunda ada warna kuning. Mana kuning suaranya? Kuning. Nah kuning teh ngambang udah diseblok. Bukan ya Bunda, kuning itu adalah warna kecerdasan rasional, biasanya badan awel ya. Kemudian di dada di sini ada warna hijau, itu adalah warna ketenangan. Di perut ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang ada warna merah. Mana merah suaranya? Nah merah itu Bunda, merah itu adalah warna semangat juga warna seksual. Nah, jadi makanya suami Bunda tolong batingi dari baju warna durung sok hayang kawin deui. Karena warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Makanya hari ini Bunda saya banyak melihat anak di bawah 7 tahun dia sudah mengalami hiperseks dan kelainan seksual Bunda ya, sawang seksualnya sudah meningkat. Karena saya banyak meneliti Bunda di sekolah itu banyak yang sudah pacaran sekarang mah ya, udah tahu pacaran, udah tahu cantik mana jelek. Yang paling tidak habis dikit lagi orang tuanya harus bebesanan. Ayam kebesanan sih atau Bunda bocil kayaknya ya. Kemudian Bunda yang selanjutnya ada juga kemarin laporan dari beberapa sekolah banyak hari ini anak-anak sok gingsan rok turunan. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Yang paling pertama, dia biasanya terlalu banyak memakai baju warna merah. Yang kedua, masih tidur sama mama dan papanya di atas 2 tahun. Cung yang masih tidur sama mama dan papa di atas 2 tahun. Oh semuanya. Nah kenapa anak tidak boleh tidur sama mama dan papa di atas 2 tahun? Karena ketika anak tidur matanya merem Bunda, otaknya selalu aktif. Dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo kumaha kalau gitu? Malas ya egan minum. Makanya Bunda hati-hati, jadi lamun Bunda kerbangkong sapi trong jeung suami ya, itu bisa direkam oleh otak anak. Naon bangkong sapi trong teh? Eta cek manggus nadi geuningannya ada bangkong sapi trong, ada mangkok kapuncet, di naon eta teh. Bas ya, jadi hati-hati Bunda ketika Bunda melakukan hubungan seksual Bunda sama suami di pinggir anak, walaupun matanya merem itu bisa direkam oleh otak anak. Jadi walaupun Bunda di sini lebih marahkan aman direkam karena yang rekam itu bukan mata tapi otaknya. Alas ya kuat begitu, pegang-pegang. Makanya Bunda kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu pindah dulu karena porsi silahkan. Luhuran kompor oke mangga paling ngededuk ya. Di jamban oke mangga yang nggak boleh itu di teras nanti ditonton orang Bunda. Nah pada di mana waktu mina sampai tak aya deui anak nak ke teras ke dalam Bunda lanjutin. Beres leungit masih ya Bunda. Nah kenapa? Karena tadi saking tidak bolehnya kita melakukan
melakukan hubungan seksual bunda sama suami. Karena mungkin itulah penyebabnya bunda hari ini banyak sekali anak kami di luar nikah atau janda di bawah umur. Mungkin bukan karena pergaulan, mungkin bukan karena tontonan, tapi karena ini mereka sering merekam kejadian hubungan seksual bunda sama suami. Wah, belum kumaha tuh, dengan sering di kamarin. Oh, nunggus kurang gitu. Harus jelas ya, karena itu bisa direkam oleh otak anak. Paham? Kemudian yang ketiga yang menyebabkan anak hiperseks itu selain mereka kejadian hubungan seksual, kemudian yang kedua memakai baju warna merah, yang ketiga itu suka ada kebiasaan tertentu sebelum tidur. Jadi banyak hari ini anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, telinga mama, sikut mama, ketiak, nenek, selimut dan yang lainnya. Dan ternyata itu walaupun cuma pegang selimut itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksual dari anak. Ya, maka dari demikian yang masih suka pegang ketiak mama tolong diberhentikan karena bau ya. Karena itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksual anaknya juga. Banyak anak yang kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan. Kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita itu warnanya putih sama hitam, karena itu untuk menguras sifat egois manusia. Jadi ketika ihram sudah tidak ada lagi si kaya, si miskin, si mobil banyak, si rumah gede, semuanya sama, memakai dua helai baju warna putih. Makanya bunda saya rekomendasikan kalau bundanya menuju akhir bulan itu kostumnya serba putih ya. Itu tandanya menyerah dengan keadaan. Jadi pas saya menang kita mau bener gitu. Dan kemudian yang selanjutnya bunda yang paling berbahaya dari orang histrionik itu selain dari suka cari perhatian, yaitu adalah suka membesar-besarkan masalah sepele. Tadi kenapa di lingkungan itu suka aja ada virus gitu ya, orang lain rame ngaliwat selfie tapi manehna kasurupan sorangan ya, batur mah ngaliwat manehna mah ka WC nih ngacak-ngacak naon. Kenapa ada orang yang kayak gitu? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan namanya histrionik. Coba saya lihat ada potensi kan. Kemudian yang selanjutnya bunda ada gangguan kejiwaan narsistik, di mana si penderita menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Apa bisi SMA geng-gengan, jadi langsung ngaliwet teh hoyong jeung Cigiro karena Cigiro mah benar meh gratis. Setelah SMA pengen ngaliwet teh jeung Cesiti karena Cesiti mah geulis dikabawakeun geulis. Jadi ada orang di sini bunda yang dia menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan, dan hati-hati bunda itu adalah gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan narsistik. Makanya ibu-ibu itu lamun ada seragam teh tok tiluan ya, atau lamun ada seragam teh tok seragam kelas A, kelas B. Jadi sebaiknya disamakan supaya ibu-ibu itu tidak gangguan kejiwaan ya, tidak gangguan narsistik. Jelas sampai sini ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya bunda ini juga masih ada di ibu-ibu, yaitu adalah gangguan kejiwaan apioden, di mana seorang istri dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya atau bobogohan deui bunda, padahal punya suami, punya anak, punya keluarga. Coba saya lihat ada potensi nggak di sini? Dan itu gangguannya kejiwaannya adalah apioden. Karena hati-hati bunda, hari ini laki-laki tertarik sama perempuan itu lewat tatapan mata, tapi kalau perempuan itu tertarik sama laki-laki lewat obrolan. Ya, awalnya Instagraman, dari Instagraman curhat di WA, kemudian dari curhat video callan, tidak video callan ketemuan, terus ketemuan dipeluk bunda, kalau sudah dipeluk ya selesai sudah. Makanya bunda hati-hati, bunda mah perempuan mah lamun curhat ngobrol nyambung yang laki-laki teh sok bogo. Makanya hati-hati tos uing dia tong curhat yang abi bisi bogo. Karena perempuan mah lamun nyambung ngobrol teh tukang sok beulit hati-hati ya. Itu, dan itu hati-hati. Dan hari ini banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan apioden, dia meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya gara-gara obrolan bunda. Padahal secara ekonomi suaminya itu lebih kaya dibanding pacarnya bunda. Dan itu terjadi banyak ya. Coba saya lihat ada potensinya. Sok ngacung di sini baca.
Kemudian yang selanjutnya Bunda ada dependent. Kalau dependent itu orangnya egois, tidak butuh dengan yang lain. Kemudian yang terakhir ada gangguan kejiwaan obsesif kompulsif, di mana orangnya perfeksionis, menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan rata-rata orang bunuh diri itu gangguan kejiwaannya ini, perfeksionis, menganggap apa yang dia pikirkan itu harus terjadi. Padahal rumus matematika itu berbeda dengan rumus Allah. Bunda, 2 tambah 2 itu belum tentu jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 0, bisa jadi 1, tergantung bagaimana Allah menghadapinya, Bunda. Tapi orang perfeksionis menganggap 2 tambah 2 itu harus jadi 4. Dan itulah kenapa banyak orang bunuh diri gara-gara orang obsesif kompulsif. Nah, kemarin saya punya teman, Bunda, dia baiknya luar biasa, suka nolong orang, tapi ketika menikah 2 minggu dia langsung gantung diri di kamar. Ya, padahal orangnya baik, Bunda. Mungkin dia berpikir beres nikah itu kayak India, joget-joget di padang pasir gitu ya. Kemudian kayak Korea, jalan-jalan di hotel, pegawainya loba duit, tak malu namun beak-beak sih gak kumaha rasana gitu kan. Dan itulah kenapa banyak hari ini orang-orang yang bunuh diri gara-gara mengidap gangguan perfeksionis. Makanya pulang dari sini, Bunda, saya rekomendasikan Bundanya segera cek kamarnya. Ya, cek kamarnya beres gitu ya. Baik, nah itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Satu-satunya orang di dunia ini yang tidak punya masalah hanya orang gila, Bunda. Maka dari demikian bagi Bunda yang sehat boleh bertanya ya. Silakan. Gak ada yang sehat? Silakan. Kalau tes air kayak gimana? Oh, langsung ke tes ya, berat pertanyaannya. Buat anak-anak. Tadinya ini saya mau bahas akhir ya, sekarang aja. Ada yang lain dulu nggak? Lain dulu, silakan pertanyaannya. Ada nggak? Misalkan tadi Pak, bagaimana cara memberhentikan anak saya punya kebiasaan tertentu sebelum tidur? Bagaimana cara memberhentikan anak saya sok ngomong HP wae? Susah makan nasi, susah makan sayur, Nah, punya abis nanya aku lagi ngejawab. Ya Allah, Robi tadi mah mending jarum pe sih kita kepikiran. Baik nih, bagi Bunda di sini punya anak punya kebiasaan tertentu sebelum tidur, atau sok main HP wae, kemudian susah makan nasi, susah makan sayur, terapinya sederhana Bunda. Ingat, rumusnya satu, tong mama tahan anak bersadar. Kenapa seperti itu? Karena ketika sadar, otak anak itu ada yang dinamakan dengan critical area, yang dimana critical area ini adalah sebuah penghalang. Makanya wajar lama Bunda mematakan anak, ayeuna nurut isuna kitu deui. Karena ada si critical area ini Bunda. Makanya kalau Bunda pengen mematakan anak itu, tunggu critical area-nya terbuka. Kapan ini terbuka Bunda? Ini terbuka itu setelah anak tidur setengah jam. Misalkan anaknya tidur memejamkan mata, tunggu sampai setengah jam. Tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Makanya kalau malam itu Bunda saya rekomendasikan Bunda tetap tidur duluan. Karena sok balik dihipnotis ku anak mah jajan. Sok jedor. Makanya Bunda tunggu sampai setengah jam. Dan ini ketika terbuka Bunda bebas masukin informasi yang Bunda inginkan. Misalkan besok jangan megang pentil susu sendiri ya, atau misalkan besok jangan pegang telinga sendiri ya, atau besok jangan main HP lagi ya, mama liur ningalina gitu ya. Itu silakan bebas Bunda, cuma ingat satu malam itu hanya boleh satu masalah saja. Ibu malu banget ini ada jangan beres. Hanya satu masalah Bunda, dan kemudian tidak harus ke telinganya dan bahkan tidak boleh ke telinganya, karena yang kita targetkan itu bukan telinga tapi gelombang otaknya. Jadi dari pintu kamar juga nggak apa-apa, karena kalau kena telinga dia kalau main HP mama lihat ninggalin kayak anaknya tahu normal. Jadi dari pintu kamar juga nggak masalah, karena yang kita targetkan adalah gelombang otaknya. Kalau itu masalahnya yang berat-berat kayak trauma, kemudian kayak
kecanduan dan yang lainnya itu biasanya harus 30 malam nggak boleh berhenti. Jadi kalau sudah 10 malam ke 11 malam bundanya lupa, itu harus balik lagi ke awal. Itu kalau berkaitan dengan trauma atau kecanduan. Nah, siap, tapi kalau masalah-masalah biasa cukup 2 sampai 3 malam juga biasanya sudah sangat bagus. Jelas ya? Ya. Itu bagus banget buat tadi anak yang punya kebiasaan tertentu, masih pipis di kasur, terus kemudian susah makan nasi, main HP wae, susah makan sayur, semuanya bisa. Jelas sampai sini. Dan ini berlaku buat anak muda yang di TK, SD, SMP, SMA, bahkan bapaknya pun boleh. Jadi pas tidur ya Pak, bukan taruh Pak. Kayak dijawab Bu Sulamina dan Nensia gitu. Jelas ya? Oke. Udah? Paham? Ada lagi Bunda? Cukup? Masih ada kalau misalnya memberhentikan anak dari gadget, Sama Bunda ya, jadi gitu deh. Besok tidak main HP lagi ya. Sebaiknya Bunda diberhentikan saja karena gadget itu lebih banyak madorot dibanding manfaatnya. Karena anak saya yang 4 tahun setengah sampai hari ini tidak pernah main HP ya, bisa Bunda ya. Kenapa? Karena saya pernah melakukan penelitian riset Bunda ya di Google Trends. Google Trends itu adalah menyimpulkan semua pencarian yang suka dicari oleh orang Indonesia, baik anak-anak, orang tua, dewasa dan yang lainnya. Ternyata 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia di Google dan YouTube itu adalah pornografi. Jadi HP suami Bunda, anak Bunda, dan Bunda mungkin banyaknya dipakai nonton video porno dibanding yang lainnya. Jadi kalau ada anak minta HP buat game, buat nonton, buat belajar dan yang lainnya, wallahu a'lam Bunda ya benar atau tidaknya, karena saya melihat dari Google Trends-nya 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu adalah pornografinya. Insya Allah Bunda gak muat gaptek, buktinya kita kan ketika kecil gak main HP, sekarang jadi gaptek ente. Buktinya gini paket datang ke ina ya. Tapi kali ini salakin Bunda ya naon di COD naon di gitu kemarin di daster sendok piring dan yang lainnya. Insya Allah jadi palinter. Makanya ketika kecil itu udah mending di stop aja Bunda. Yang paling pertama cara nyetopnya dengan sleep therapy dulu. Yang kedua Bundanya harus tegas, karena tegas itu berikan apa yang dia butuhkan, bukan keinginan. Kira-kira main HP itu kebutuhan keinginan? Keinginan, karena itu keinginan jangan diberikan walaupun anaknya nangis, ngamuk dan yang lainnya. Karena ketika anak nangis itu sehat pun 75% sedang mengeluarkan emosi negatif. Jadi supaya anak muda gak gampang nangis, ketika nangis biarkan Bunda. Bahkan hari ini saya melakukan penelitian, banyak anak yang telah bicara itu gara-gara itu Bunda ketika nangis didiemin. Nangis diemin ku HP, nangis diemin ku makanan, nangis diemin ku jajanan dan yang lainnya ku TV. Akhirnya tidak terlatih otot leher, otot lidah, otot bibirnya, akhirnya anaknya telah bicara. Makanya ketika anak nangis itu kasih space dulu, biarkan dia nangis pun, supaya melatih otot leher, supaya cepat bicara. Yang kedua supaya pinter, karena ketika nangis otot jantung itu bakal cepat berdenyut, sehingga darah itu akan cepat ke otak, sehingga nutrisinya akan full, otaknya bagus. Jelas ya? Itu paham sampai sini? Dan satu lagi Bunda, buat anak Bunda yang ingin pintar itu tolong dikasih susu Bunda ya, tapi ikan-ikanan. Tolong, jadi susu itu tidak mencerdaskan, tapi yang membuat otak anak cerdas itu adalah ikan-ikanan, omega 3, minyak ikan, belut, bandeng, salmon, tuna. Makanya kenapa Jepang itu menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia, karena konsumsi salmon paling tinggi. Jelas ya? Ya di sini ada manilawe atau ya yang punya apa. Dan penting itu ikan-ikanan, karena nutrisi otak paling bagus itu adalah omega 3. Karena saya banyak melihat Bunda, hari ini banyak klien yang datang ke kantor itu anaknya ADHD, hiperaktif, mengarah ke autis karena konsumsi susu terlalu berlebihan. Mau susu putih, mau susu formula, mau susu kotak sama aja. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Cukup jelas? Oh. Tadi sudah dijelaskan ya penghasilannya kita itu ya. Masalahnya gimana kalau jarang ketemu? Makanya terjadi di luar kota. Ulangnya sekali. Bagaimana solusinya? Kawin deh baik. Nah, kita berkaca sama kasus Rasulullah Bunda ya, ketika kecil beliau yatim piatu, ditinggal sama ayah dan ibunya masih kecil, kalau nggak salah di bawah 8 bulan. Tapi Rasulullah tumbuh menjadi orang yang sangat hebat luar biasa Bunda ya. Dengan cara apa? Diasuh sama paman, buah dan kakeknya. Ya, jadi kalau nggak ada suami kita minimal ada paman yang ke pamannya, kalau nggak ada uangnya ke uangnya, kalau nggak ada ya ke kakek.
kakeknya gitu ya. Tapi solusi pertama sih saya rekomendasi ke paman atau buah dulu ya, karena khawatirnya kalau kakek tadi usianya di atas 50 tahun, khawatirnya ke mental anak jadi kurang. Jadi kalau misalkan paman atau buahnya dulu supaya tadi tetap tidak kehilangan sosok ayah, karena anak tetap perlu peningkatan logika dan akal supaya tahu mana yang baik mana yang buruk. Mas ya? Ada satu lagi. Oh mana? Yang pengasuhan tadi ya, kayaknya ini menjadi masalah juga. Pengasuhan itu kan biasanya sama nenek dan kakeknya lebih percaya gitu daripada misalnya kita sewa pengasuh dari luar. Biasanya kepercayaan ibu-ibu tuh mending sama nenek mah, sama kakek mah, yang dulu gitu. Nah, kumaha eta saya mah kalau pengasuh atau apa itu nenek kakek mah. Saya nama sama mama, aduh makanya karena kan kita balik lagi ke fitrah ya bunda, sesuatu yang dilakukan dengan Allah itu tidak mungkin membebani seseorang itu melebihi batasannya, dan tidak mungkin Allah memberikan kejadian itu yang itu akan memadorotkan kita. Jadi misalkan kita memutuskan jadi ibu rumah tangga kemudian kita jadi miskin juga tidak mungkin ya bunda. Kenapa? Karena Allah itu selalu memberikan kebaikan. Karena istri saya bunda, kayak masih muda ya, sama istri masih 25 tahunan, sekarang nikah di usia 21 tahun. Saya tidak pernah menyuruh istri saya bekerja, tapi alhamdulillah tidak pernah kelaparan. Ya, jadi insya Allah bunda kalau masalah rezeki kan Allah itu maha rohman, maha rohim. Kalau maha rohman itu Allah itu maha pengasih, tapi maha penyayang. Ingat ada maha penyayangnya. Makanya kenapa Allah itu nggak kasih uang 10 juta per hari ke bunda hari ini? Karena Allah sayang sama bunda. Bisa jadi uang yang 10 juta ini bisa dipakai maksiat, mabuk, narkoba, dan yang lain-lainnya malah jadi dosa. Jadi Allah ditahan dulu supaya bundanya memperbaiki diri. Kalau tengahnya udah siap bunda, jangankan 10 juta per hari, 10 miliar per hari pun Allah kasih. Karena dunia dan seisinya itu milik siapa? Milik Allah. Bahkan kudu yakin bunda, karena kalau nggak salah saya pernah mendengar sebuah kisah Nabi yang dia sampai pernah menguasai setengahnya bumi. Ya, karena saking kayanya Allah gitu ya. Cuman kita tadi Allah tuh maha rohim, maha penyayang. Jadi Allah sayang sama bunda, makanya kenapa nggak dikasih uang yang banyak, karena ini takutnya bundanya belum siap. Makanya supaya kaya itu bukannya ini mempersiapkan diri, supaya ketika Allah kitanya udah tahu bisa memanfaatkan uangnya dengan kebaikan, ya kitanya udah siap. Jelas ya? Makanya sih saya rekomendasikan ya kalau bisa daripada berfitrah, karena kasihan anak lah ya, diasih sama babysitter atau nenek itu tidak ada yang mending. Yang mending sama mama ya. Kalau masalah rezeki insya Allah saya sudah membuktikan sendiri, soalnya alhamdulillah ya tidak sampai gimana. Jelas ya? Ada lagi? Cukup? Kalau misalkan si anaknya apa, dia kagetan, terus kalau itu sering takut gitu. Kalau ngelakuin apa itu sering takut, itu caranya gimana? Punya adik gak anaknya belum? Ya itu ya, bikin adik dulu. Yang pertama biasanya banyak anak ketakutan itu karena kurang mandiri. Jadi biasanya kenapa anak kurang mandiri? Karena terapi salah satunya kemandirian itu adalah mengasuh anak yang di bawahnya, makanya wajib adik. Yang kedua biasanya kenapa banyak anak ketakutan itu? Karena kurangnya kepercayaan dirian, makanya lebakan piknik pun. Karena saya lihat dari bunda itu kurang piknik. Makanya sok jalan-jalan ya. Karena anak itu banyak ketakutan itu gara-gara dia nggak belajar. Kalau misalkan apa hewan-hewan itu kayak gimana aja, kalau orang itu ada seperti apa aja, kalau tempat ini itu ada apa aja gitu. Jadi intinya mah anak harus dibawa ke tempat-tempat baru. Hanya tadi lebakan piknik ya. Dan kemudian yang selanjutnya diberikan buah-buahan warna merah sama orange itu bagus. Ya jeruk, semangka, buah naga dan yang lainnya itu berpengaruh. Yang terakhir skin hunter dari ayamnya. Jelas ya? Ada lagi bunda? Cukup? Ya silakan. Gimana caranya biar si anak itu nggak orang kalau ayahnya nggak kunci, karena dia dalam sebenarnya pilih untuk anaknya seperti apa? Ayahnya kemana bunda? Pokoknya intinya nggak ada Bingung ya saya. Ya, karena memang itu tetap sekali ya, sangat berbahaya sekali ketika anak kepul kehilangan sosok ayah, itu sangat luar biasa efeknya. Yang paling tadi mungkin yang sudah saya jelaskan, Rasulullah
Rasulullah ketika kecil itu bunda, yatim piatu ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya ketika usianya masih bulanan gitu ya. Tapi alhamdulillah menjadi sosok yang sangat luar biasa karena tadi ada paman, uak atau kakeknya yang sangat luar biasa membimbing anaknya dengan baik. Ya mungkin sebelum bundanya nikah lagi ya salah satunya itu dulu ya, didekatkan dulu sama paman, uaknya atau kakeknya dulu. Yang penting dia tidak kehilangan sosok laki-laki gitu ya, yang bisa dilakukan untuk sementara waktu ya. Tapi sebaiknya ya kalau sudah tidak ada kabar ya gimana lagi, karena anak perlu sosok ayah gitu ya. Walaupun bukan ayah kandung, dan tetap ya laki-laki itu sangat berpengaruh sekali. Nah, jelas ya bunda? Halo, sudah cukup? Cukup ya bunda, makanya itu aja mungkin yang bisa saya bahas pada kesempatan hari ini. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, bagi bunda yang lupa materinya itu bisa ditonton di YouTube saya di Kodar TV, pakai K ya, jangan pakai G. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share ya. Promo sedikit di parolit dengan subscribe ya. Nanti insya Allah videonya akan saya edit, nanti saya kirim ke Bu Ai, nanti Bu Ai kirim di grup orang tua. Nanti bunda bisa lihat materi-materi yang lain di YouTube saya. Kalau bunda pengen lihat materi itu jangan di scroll, tapi lihat di playlist. Di playlist itu ada materi psikologi, di bawahnya banyak banget. Ada terapi buat anak berkebutuhan khusus, ada yang telat bicara, susah makan nasi, pijatan buat anak emosi, buat aktif, itu ada semua pijatan di sana. Kemudian bunda pengen belajar bahasa tubuh dan yang lainnya juga saya sudah upload, jadi silahkan di subscribe YouTube saya ya bunda. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati bunda, itu murni kesalahan saya. Atau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan sopan santun, di sini itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang terakhir? Alhamdulillahirrahmanirrahim, begitu banyak ilmu ya yang Pak Kodar berikan hari ini untuk kita. Memang real ya, yang kita alami sehari-hari, yang kita hadapi sehari-hari. Ternyata kalau berbicara dengan pakarnya, ahlinya dengan ilmu, permasalahan yang kita agak rumit, bingung, ternyata mudah gitu. Kalau kita mau konsisten ibu ya. Ternyata hal-hal kecil yang perlakuan jelek ke anak, mau jelek mau bagus, dampaknya ternyata sangat besar ketika membanding-bandingkan tadi ya. Kadang kita nggak sadar ketika memberikan hal positif ke anak juga, kadang-kadang kita tuh ya tidak setiap anak melakukan kebaikan dikasih apa gitu anak teh, sehingga menjadi motivasi ya bu ya. Intinya kita ingin anak kita lebih baik, belum terlambat ya. Maka ibu kalau membutuhkan konsultasi dengan beliau ahlinya, sangat disarankan ya bu, karena memang permasalahan yang kita hadapi saat ini anak tuh kalau kita salah nanti salah gitu ya. Intinya bismillah aja, rezeki bisa kita cari ya bu ya. Mudah-mudahan ibu rezekinya dipermudah, karena ini penting sekali. Kalau saya pikir ya, saya pun sama, untuk menghadapi anak-anak di kelas harus lebih baik lagi. Ternyata takutnya dampaknya nanti jelek dan berdosa ya, titipan. Mungkin itu ya bu ya. Maka silakan yang mau. Ini sangat disayangkan orang tua kita tuh 100 lebih yang datang. Ibu hebat ya, ibu beruntung hari ini mendapatkan ilmu. Dari tadi aku Bukina, sayangnya ini bagus, orang tua kok hadirnya sedikit gitu. Mudah-mudahan yang lain nanti termotivasi oleh ibu ya, diajak misalnya, diberitahu lah, kasihan. Apalagi anaknya mungkin yang tahu anaknya yang bermasalah gitu ya, yang lain daripada yang lain, mungkin nanti bisa diobrolkan ya, bahwa ini memang penting ya bu ya. 150 ibu ya,
Kalau beli baju kita sampai 300, 500 ya, paling murah mungkin 200 ya. Ini 150, tapi dampaknya, manfaatnya, faedahnya insya Allah sampai akhirat ya, demi amanah yang Allah berikan. Banyak orang yang ingin, saya sendiri pun ingin memiliki amanah, tapi Allah belum percaya. Nah, ibu diberikan amanah yang luar biasa sampai 5, 4. Awas, hati-hati gitu ya. Perlakukanlah mereka dengan baik. Ajarkanlah mereka ajaran yang baik. Dan nanti juga kalau kita positif ke anak, balik lagi ke kita. Itulah hasil kita mendidik mereka itu kembali lagi ke orang tuanya. Memiliki anak yang soleh itu luar biasa, berharga lebih dari apapun. Mungkin itu Bu ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kodar yang telah hadir di tengah-tengah kami. Ibu-ibu telah menyempatkan waktunya. Terima kasih, kami mengaturkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami daftar badai kelas masing-masing nanti ka Ibu Gina we. Mangga pilih anu badai daftar, maka ka ibu guruna masing-masing we supados gampil.